ini kamu tidak belajar lagi. Kata-kata hari ini kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membuat semangat. Apa? Jawab. Nomornya berapa? Ayo muncul nomornya. 12. Ya, 12 terus. Ayo cepat. 13. 13. 4. 6. 9. 10. 2. 11. 7. Tepuk tangan untuk Risma. Panasnya hari ini tidak berubah. Ya, gitu. Panasnya hari ini tidak berubah semangat. Semangat itu. Silakan ini untuk Risma. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang diucapkan Risma hari ini itu berlaku untuk semuanya. Jadi meskipun di sini panas, ya, di sini panas, tidak berubah semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sebelum ke materi berikutnya, sebelum ke materi hari ini, kalian pasti ingat materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Apa materi hari ini? Materi sebelumnya apa? Struktur dan kaidah berbahasa teks anekdot. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Kalau kalian masih ingat strukturnya ada apa saja? Ada orientasi, terus komplikasi dan evaluasi. Jadi ada 3 struktur dari teks anekdot yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan yang kemarin. Itu ada orientasi, ada komplikasi, dan ada evaluasi. Orientasi ini isinya tentang pengenalan, ya, baik pengenalan tokoh, pengenalan setting, pengenalan masalah. Itu munculnya ada di orientasi. Dan orientasi ini letaknya ada di awal, ya, ada di awal paragraf atau awal teks. Sedangkan komplikasi ini adalah masalah. Evaluasi adalah penyelesaian masalah. Itu materi yang sudah kita pelajari. Terus strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya. Ada pertanyaan retoris, baca sindiran, kata bisa makanya. Jadi ada 3 kaidah bahasa di situ yang harus kita pahami terlebih dahulu ketika kita ingin menyusun sebuah teks. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama nanti kalian akan menulis teks anekdot, ya. Menulis teks anekdot di situ kalian harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Terus kalian perhatikan. Jadi strukturnya tidak harus lengkap. Terus kaidah kebahasaan di situ juga harus ada dalam teks anekdot.
menjadi komik potongan. Nah, jadi nanti dari teks anekdot itu kalian akan mengubahnya ke dalam komik potongan. Tapi komik potongan ini akan kita kerjakan di pertemuan yang akan datang. Untuk yang hari ini kalian hanya menyusun teks atau menulis teks anekdot. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Nanti yang akan memberikan nilai dari kalian adalah sikap gotong royong dan kreatif. Jadi nanti kerjasama kalian dalam pembelajaran, dalam diskusi kelompok nanti akan memberikan nilai juga. Dan kekreatifan kalian nanti ketika kalian membuat komik nanti juga akan memberikan. Nah, ini untuk penilaian hari ini. Istilah kedua akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ending in 5 minutes. Nah, untuk penilaian nanti ada penilaian keterampilan. Jadi untuk hari ini kalian menulis teks anekdotnya dan ada juga penilaian sikapnya, yaitu sikap gotong royong dan kreatif. Dari tujuan dan penilaiannya ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Di sini ada Bu Alisa punya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan di situ yang ini Bu Alisa tanyakan ke kalian. Pertanyaan pertama, masalah apa yang menjadi perhatian saat ini di masyarakat yang ada di sekitar kalian? Apa yang ada di sekitar kalian? Masalah apa? Perhatian. Apa? Kekeringan. Ya. Terus kekeringan. Terus bagaimana Ilza kamu menanggapi masalah tersebut? Kira-kira itu bisa terjadi kekeringan itu karena apa? Karena musim kemarau. Terus selain musim kemarau ada penyebab yang lain tidak? Selain karena musim. Apa karena faktor manusianya? Terlalu banyak menggunakan air di saat kekeringan, itu ya bisa juga kalau dihubungkan dengan sumber mata air di situ kira-kira ada hubungannya tidak? Ada apa ini? Sumber mata air itu terdiri dari apa? Sumbernya dari apa sih mata air itu? Sumbernya dari apa sih? Hujan yang turun dari langit kemudian diserap oleh apa? Akar pohon. Nah, sedangkan kita lihat pada saat ini pohon-pohon itu sudah banyak yang ditebang secara ilegal. Jadi pohon yang masih ditanam 2 tahun, 3 tahun belum waktunya ditebang itu sudah ditebang terlebih dahulu. Nah, karena itu bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi keadaan air ketika musim kemarau. Akhirnya terjadi kemarau, akhirnya terjadi kekeringan. Nah, kira-kira kalian setuju tidak dengan penebangan hutan liar itu, penebangan pohon liar itu setuju atau tidak? Tidak. Lalu ketika kalian tidak setuju itu kalian menyampaikannya dengan cara yang apa? Cara kan kalian masih menjadi siswa, menjadi murid, masih dianggap belum dewasa. Kira-kira bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat ketidaksetujuan itu? Adakah yang sudah menyampaikan ketidaksetujuan itu? Dengan cara apa? Nah, salah satunya bisa dengan cara membuat teks anekdot. Bisa dengan kalian membuat teks anekdot, kemudian dibuat komik atau di teks anekdotnya itu dibuat video, kemudian ditaruh di YouTube, diupload di YouTube. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara ketika kalian menyampaikan sesuatu yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga kalau sekarang kita ketahui di Trenggalek itu kan akhir-akhir ini ya sebenarnya sudah masalah lama itu
apa namanya, dibangunnya penambangan emas, tambang emas. Itu kan banyak yang tidak setuju. Itu bisa juga masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah yang ada di masyarakat itu nanti bisa juga kalian buat menjadi teks anekdot. Jadi ketika nanti kalian membuat teks anekdot, tidak perlu kalian mencari masalah yang ranahnya itu maksudnya jauh dari kalian, bisa kalian mengambilnya dari apa yang ada di sekitar kalian, apa yang kalian alami setiap hari. Umpamanya ada temannya yang pinjam pulpen tapi tidak kembali-kembali, kalau itu bisa juga dibuat menjadi teks anekdot. Atau ada temannya yang tiap hari telat, nah itu bisa juga dibuat teks anekdot. Atau kasus di kelas kalian yang saat ini kejadian, kasus di kelas kalian ketika ada teman yang sukanya tidur ketika pelajaran, itu juga bisa dibuat dalam teks anekdot. Jadi tidak perlu kalian mencari inspirasi yang terlalu jauh, cari saja inspirasi apa yang ada di sekitar ya. Di sini gue bisa punya sebuah video stand up comedy. Jadi stand up comedy itu merupakan salah satu bentuk dari anekdot ya, bentuk dari anekdot yang di situ di dalamnya ada unsur humor dan ada unsur. Silakan kalian simak dulu video ini dan nanti kita tanya jawab mengenai Saya kampus itu Institut Teknologi Nasional Malang. Saya ambil jurusan teknologi, merencanakan kota, lalu merencanakan seperti mahasiswa saya. Kalau saya masuk di sini itu kampus saya itu kampus swasta. Kalau saya masuk di sini itu saya tidak lulus di kampus negeri. Lalu saya sedih sekali. Saya cita-cita tinggi yang masuk di kampus negeri dan tidak lulus karena tidak lulus tes. IQ-nya tidak mencukupi katanya. Akhirnya saya masuk kampus swasta. Tapi setelah saya masuk di kampusnya saya ini, saya merasa bangga dengan kampusnya saya. Karena ternyata kampusnya saya jauh lebih canggih daripada kampusnya dia yang negeri-negeri ini. Serius. Buktinya apa? Kampus negeri itu mereka kasih masuk mahasiswa itu harusnya lulus tes, IQ-nya mencukupi. Terus masuk ke kampus itu, digodok, kemudian keluarannya menjadi orang pintar. Anehnya gimana? Kan yang masuk orang pintar, keluar jadi orang pintar. Ini kampus tidak canggih. Ini ibaratnya mesin. Kampus yang satu ini ibaratnya mesin itu warnanya tebu, terus diproduksi sedemikian rupa, keluarnya jadi bunga, manis. Biasa saja lah. Kan tebu kamu sudah manis. Kalau kampusnya saya, dia masuk kayu jati, suara masuk. Proses sedemikian rupa, keluar jadi bunga, manis. Itu lebih canggih. Harus bicara dengan sebenarnya ketentuan ini. Hari kopinya aja saya satu sudah saya tanda tangani. Jadi bisa gimana? Kampusnya dia atau kampusnya saya? Kampusnya saya lebih canggih Kompas TV lah. Iya, Kompas TV jauh lebih canggih. Karena kalau Kompas TV itu kampusnya secara komedia, kita belajar dari sini. Kedua kita jadi secara komedia yang lebih hebat. Ini lebih luar biasa. Kampusnya produksi dari Kompas TV untuk saya. Kalau ada dia, kopinya aja saya sudah saya tanda tangani. Kalau bicara pendidikan
tua dalam pendidikan moral, yaitu bagaimana mencari anak baik, kriteria anak baik. Itu banyak dipaparkan, menabung, membantu orang tua, membantu orang tua mencukupi pokoknya seperti setiap kali kriteria itu yang paling membekas dalam pikiran saya itu adalah kriteria apa? Itu membantu menyeberangkan nenek. Itu setiap tahun ada membantu menyeberangkan nenek. Sekarang saya tanya dari kalian sini, semua menyuruh kalian untuk masyarakat, kenapa jangan menyeberangkan nenek? Karena saya juga tidak pernah. Dan cara saya begini, saya itu merasa tertekan menjadi anak baik. Yes, misalnya si anak saya yang menyeberangkan nenek, itu juga kalau bersama saya. Dan itu kenapa saya harus menyeberangkan nenek? Misalnya kalau dia menyeberang ya, saya menyeberang itu adalah ibu hamil. Dia mau belajar banyak, terus dia menyeberang. Nah, bisa waktu menyeberang ketemu. Apa? Menyeberang. Ibuku betul tua. Ibuku itu menyeberangkan nenek. Ibu tahu kan definisi nenek. Itu praktis, ya. Makanya saya sedikit, kenapa saya merasa gagal menjadi anak baik? Oh, ternyata penyebabnya itu adalah karena waktu kecil saya itu gagal menyeberangkan nenek sama keluarga. Saya menyebabkan kenapa saya tidak. Jadi saya temukan sampai pada saat tersebut. Ternyata kita ada menjadi anak baik berdasarkan teori dari PPK tadi. Itu karena jumlah nenek tidak sepadan dengan jumlah anak baik. Indonesia itu kurang stok nenek. Yang untuk diseberangkan tidak ada. Jadi saya ini memutuskan mungkin bisa mendedikasikan ibu saya untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Jadi di masa tua saya nanti setiap hari saya akan berdiri di jalan. Itu merupakan salah satu contoh dari teks anekdot yang dimana teks anekdotnya itu ditampilkan dalam sebuah monolog. Jadi monolog itu adalah percakapan dengan dirinya sendiri. Jadi menceritakan sesuatu kepada orang lain dengan diri sendiri, apa maksudnya dengan cara sendiri. Jadi dia berdialog sendiri, berdialog dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri. Itu namanya monolog. Nah, itu contoh dari teks anekdot, ya. Jadi contoh dari teks anekdot. Di dalam video itu tadi itu ada unsur humor dan ada unsur kritikannya. Unsur humornya ada di bagian mana? Ada di bagian mana? Gimana? Indonesia kekurangan nenek-nenek, ya boleh itu unsur humornya. Terus apa lagi selain itu? Apa? Yang bagian yang lucu tadi gimana? Dua satu nanti saya akan berdiri di pinggir jalan. Itu unsur-unsur humor itu, jadi unsur-unsur humor itu memang harus ada di dalam teks anekdot. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat apa yang kita sampaikan itu menjadi sebuah lelucon. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita dengarkan tadi di situ, kalau kita simak tadi di situ kan sebenarnya arti kritik ini kan ingin menyampaikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu dari tahun ke tahun ya tetap saja seperti itu. Jadi seseorang bisa dikatakan baik itu kalau dia di situ kan diibaratkan kalau dia bisa menyeberangkan nenek-nenek kan seperti itu. Nah, jadi di situ sebenarnya disampaikan kritik untuk pemerintah Indonesia bahwa pendidikan di Indonesia itu harus diubah. Jangan masih seperti tahun-tahun yang dulu. Jadi masih umpamanya yang pembelajarannya masih seperti tahun-tahun yang dulu, masih seperti lama. Ketika siswa salah, di situ ditempelin, dicubit. Nah, seharusnya sistem pendidikan itu tidak seperti itu. Di hari kritikan itu sebenarnya ingin menyampaikan itu seperti itu. Dan di situ juga hari kritik itu ingin menyampaikan bahwa semua sekolah itu bagus, tergantung dari inputnya. Jadi seharusnya yang sekolah yang paling bagus itu adalah sekolah yang ketika inputnya jelek, keluarnya outputnya itu
bisa baik, bisa kita. Kalau inputnya saja sudah bagus ya pasti nanti keluarnya kita sudah bagus-bagus. Nah itu berarti sekolah itu biasa-biasa. Nah hal-hal seperti itu yang bisa kalian nanti sampaikan di teks anekdot yang akan kalian buat. Sekarang silakan kalian berkelompok. Di sini kelompoknya sudah bersama. Jadi biar tidak sama dengan kelompok yang kemarin sudah bersama. Silakan kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 di sini, 2 di belakangnya, 3 di sini, 4 di sini, 5 di belakangnya. Yuk, silakan. Bukunya di bawah, tulisnya di bawah. Yuk, segera ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nanti akan Borista bagikan lembar kerja. Nanti di lembar kerja itu ada jadwal proyeknya. Untuk jadwal proyeknya, Borista kasih rentang waktu sekarang tanggal berapa? 2 November ya. 2 November sampai dengan nanti pekerjaannya selama 2 minggu, berarti nanti tanggal 16. Jadi 16 November ini nanti terakhir kalian mengumpulkan proyeknya. Proyeknya apa? Untuk hari ini nanti kalian silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kalian menentukan jadwal proyeknya dan membuat teks anekdotnya. Nanti Borista akan dikeliling, akan Borista lihat. Nanti yang sudah selesai, yang kelompok nanti sudah selesai, nanti bisa ke Borista untuk konsultasi gimana teksnya sudah benar apa harus diperbaiki terlebih. Ya paham? Paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung. Silakan yang harus kalian isi lebih dahulu adalah jadwal proyeknya. Jadwalnya itu tidak harus ketika tatap muka di sekolah, tidak bisa ketika di rumah juga bisa. Asalkan rentang waktunya antara 2 November sampai 16 November. Setelah nanti menentukan jadwalnya, baru nanti mengisi LKPD.
Ya, untuk aktivitasnya, jadi yang pertama kalian menyusun jadwalnya dulu. Kemudian kalian menentukan unsur humor dan kritiknya dan sindirannya. Di situ sudah ada kritiknya. Dan yang ketiga adalah yang kedua kalian membuat rangka, rumuskan rangkanya. Dan yang ketiga adalah kalian mengembangkan rangka. Ini punya siapa? Punya siapa ini? Kedua kalau statis itu ditaruh ke sana dulu. Yang satunya taruh sana dulu.
Maksudnya narasi akan dapat ya boleh narasi boleh dialog. Jadi kalau boleh saya menyarankan kalau kami kan biar aku enak menggunakan form itu boleh saya menyarankan asalkan ada sebagai referensi. Nanti untuk pengajarannya sampai 13.45 ya. Aku udah ikut di sini. Supaya bisa dilamar. Apa boleh? Kalian boleh cari dari internet, boleh, asalkan itu hanya untuk referensi saja. Cari saja masalah-masalah yang ada di sekitar kalian, jangan yang jauh-jauh, biar kalian tidak kesusahan.
Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the grand lesson.
Kalau yang keempat, yang sudah bisa jawab depan. Dulu barisannya dulu. Ya, sini yang selesai. Boleh pelan-pelan, boleh semuanya cepat. Nomornya siapa saja? Ini, boleh dialog, boleh nak.
Yes, yeah, Ini yang tadi sama ini. Siapa lagi yang sudah selesai? Mau kemana lagi yang sudah selesai? Yuk, ke depan. Jadi kelompok dua sudah selesai kan? Sudah boleh kita lihat kan? Siapa saja? Tadi kelompok dua anggotanya Aisyah, terus siapa? Melani, ya kelompok satu, tiga, dan lain. Ayo nih, mana boleh kelompok awal. dan selingkuh boleh pulang nih tinggal
Jangan disingkat. Ya sudah itu saja nanti direncanakan untuk membangunnya. Kemudian kita pakai aplikasi, boleh pakai aplikasi, boleh. Ya yang belum nomor 1 dan 3. Betul, 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kalau tidak sudah sampai mana? Sudah perhatikan semuanya. Sudah perhatikan semuanya yang belum selesai bisa taruh dulu alat tulisnya yang sudah selesai. Perhatikan bisa yang
kemudian ya. Terus nomor 2, mentaati peraturan lalu lintas. Nomor 3, kantin sekolah. Terus nomor 4, pendidikan. Nomor 5, rumah. Ya. Jadi semua kelompok sudah membuat teks anekdot sesuai dengan temanya masing-masing. Kemudian tadi ada kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5 sudah mengumpulkan teks anekdotnya, sudah boleh sekali lihat sekilas, sudah boleh sekali lihat semuanya, di situ sudah boleh baca. Nah, yang perlu diperhatikan kalian ketika menyusun teks anekdot, ketika menulis kalian jangan disingkat. Ya, kalau yang ditulis yang jangan YG, kasihan, A sama N-nya diakui. Ya, jadi harus ditulis lengkap. Terus tidak TJK, pokok disingkat. Bukan SMS, nggak usah disingkat. Bukan WA, nggak usah disingkat. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan di situ adalah unsur humor dan unsur kritikannya. Kita lihat tadi masing-masing sudah ada unsur humornya, sudah ada unsur kritikannya, berarti sudah memenuhi dari unsur teks. Terus nanti untuk pertemuan berikutnya yang sudah selesai teksnya, itu nanti kalian ubah menjadi komik. Komiknya boleh kalian pakai aplikasi, boleh juga kalian gambar secara manual. Kalau kalian lebih pede pakai aplikasi, ya pakai aplikasi saja. Tapi kalau kalian lebih pede menggambar secara manual, boleh digambar secara manual. Kemudian kalau yang di situ menggunakan aplikasi, berarti nanti filenya langsung dikirim ke Bulsa. Tapi kalau yang manual berarti nanti dikertas. Nah, setelah kalian menggambar, membuat komik, baru nanti komik kalian itu kalian upload, kalian unggah ke media sosial. Boleh ke Instagram, boleh ke YouTube, boleh ke TikTok, sesuai dengan kreativitas kalian. Itu nanti juga akan menjadi itu ya untuk kegiatan kita selanjutnya. Dan sebelum Barista mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Silakan ya, ini pembelajaran hari ini adalah sebelum menulis anekdot, kita harus menentukan unsur kritikan dan unsur humor terlebih dahulu. Dan dalam menyusun teks anekdot kita harus memperhatikan kaidah kebiasaannya beserta strukturnya. Jadi itu ya yang kita pelajari hari ini adalah ketika menyusun teks anekdot kita harus kita tentukan dulu adalah unsur humor dan kritikan. Jadi di dalam teks anekdot kalian itu harus ada unsur kritikan dan unsur humornya. Kenapa dua-duanya itu harus ada? Karena anekdot itu merupakan salah satu bentuk cerita lucu yang di situ tujuannya untuk mengkritik orang lain atau menyindir orang lain. Jadi bukan hanya sekedar lucu, tapi juga harus ada unsur kritikan. Nah, unsur kritikan itu juga dinamakan dengan pesan yang ada di dalam teks. Kemudian strukturnya juga harus lengkap, tiga-tiganya ini juga harus lengkap, orientasinya harus ada, komunikasinya juga ada, dan evaluasinya juga ada. Kemudian setelah strukturnya, kaidah kebiasaannya juga harus diperhatikan, termasuk cara penulisan kalian tadi yang disingkat-singkat itu sebaiknya itu harus segera dihilangkan, ya, jangan menjadi kebiasaan. Singkatnya cukup ketika kalian menulis. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya. Untuk pelajaran, untuk kegiatan selanjutnya sudah
jelas ya. Tadi yang belum mengumpulkan kelompok 1 dan kelompok 3 nanti barisan dulu ya. Gak harus ketika jam pelajaran, di luar jam pelajaran juga boleh kan yang menemui untuk konsultasi masalah teks kalian yang sudah kalian tulis. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian refleksi tentang pembelajaran hari ini. Refleksinya sudah bersalingnya, sudah bersaling salah satu. Jadi silakan nanti bisa diisi ya. Kemudian silakan bisa berbagi ke tempatnya masing-masing atau bisa dicoba. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti kita berdoa dulu ya. Sebelum kita berdoa, kira-kira kenapa sih kok kita harus mempelajari teks amnesti? Kenapa kita harus bisa menulis teks amnesti? Kenapa kira-kira? Untuk menyindir orang? Reza, kenapa Reza? Untuk menyindir orang secara apa? Secara halus, kasar, dan ada kasar. Ya, jadi kita manfaat dalam menulis teks amnesti itu ya salah satunya itu tadi kita bisa menyindir orang secara halus. Jadi ketika kita mengungkapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu ketidaksetujuan kita atau keberatan kita terhadap sesuatu hal, kita tidak perlu demo atau melakukan perusakan. Kita cukup menulis teks amnesti saja. Kita cukup menulis teks amnesti saja, insya Allah teks amnesti kita itu nanti bisa menyampaikan aspirasi. Jadi kita bisa menyampaikan aspirasi dan kita juga punya karya, kita punya karya yaitu teks amnesti. Itu ya manfaatnya. Silakan bisa izin dipimpin untuk berdoa. Ya, dari saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.